Shalom, damai di hati. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan tetap menyertai kita semua. Dalam kondisi apapun, mari kita tetap ucap syukur. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan yang sesuai dengan MTPJ, yang mulai di 4 sampai 10 Juli 2021. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah setiap kami rindu belajar firman-Mu, biar Engkau menuntun kami, biar Engkau berbicara masing-masing kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini Bapa akan menguatkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, untuk pembacaan firman Tuhan ini, saya ambil dalam sesuai dengan NTPJ, tanggal 4 sampai 10 Juli 2021, yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bagaimana karya Allah dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam karya keselamatan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Ketika Yesus dalam pelayanannya menuju ke Yerusalem, dia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, ketika Yesus masuk di sebuah desa, ternyata di desa itu ada 10 orang kusta. Jadi ternyata di desa itu ada orang kusta, ada 10 orang kusta, sudah dikasih Tuhan. Di mana di Alkitab Perjanjian Lama mengatakan bahwa kalau orang kusta itu, mereka tempatnya itu agak jauh. Mereka harus terasing, mereka tidak berbaur dengan masyarakat yang ada pada waktu itu. Nah, kalau kita buka di dalam kitab Imamat pasal yang ke-13, saya akan bacakan kitab Imamat pasal yang ke-13, ayat 45 dan 46 berkata begini, "Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, 'Najis, najis.' Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya." Saudara kasih Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika mereka kena penyakit kusta, mereka tidak boleh berbaur dengan masyarakat. Mereka harus tinggal jauh. Itu kalau kita lihat di sini, mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka tidak boleh berdekatan dengan masyarakat. Nah, kalaupun mereka akan bertemu dengan masyarakat, mereka harus berteriak, "Najis, najis, najis." Nah, sehingga orang lain itu, saudara kasih Tuhan, ketika mereka mendengar najis-najis, mereka akan menghindar. Jadi
Orang najis tidak boleh tinggal bersama, orang kusta tidak boleh tinggal bersama-sama dengan masyarakat waktu itu. Saudara kasih Tuhan, dan ketika mereka melihat Yesus, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, saudara kasih Tuhan, berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka berseru kepada Tuhan, "Guru." Mereka berseru kepada Yesus, "Kasihanilah kami." Mereka menyadari bahwa kehidupan mereka itu kehidupan yang sangat suram. Mereka menyadari bahwa kehidupan mereka tidak ada pengharapan. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka berseru, "Yesus, Yesus, Guru, Guru, kasihanilah kami." Pendengar yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan yang saat ini sementara kita alami, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, ketika Yesus mendengar apa yang sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang selanjutnya mengatakan begini, saya akan baca kembali ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sudah dikasih Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus memandang mereka, dia melihat mereka, Yesus berkata begini, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam." Saudara dikasih Tuhan, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Yesus mengatakan pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam? Nah, kita tahu bersama bahwa orang kusta, mereka kehidupannya tertutup, mereka kehidupannya terasing, mereka kehidupannya tidak berbau dengan masyarakat. Mereka tertekan oleh kehidupan masyarakat pada waktu itu. Sehingga Yesus mengatakan kepada mereka, "Pergilah, perlihatkan dirimu." Yesus mau menyatakan kepada mereka bahwa cukup sudahlah mereka hidup dalam hal-hal yang seperti itu. Yesus merindukan mereka untuk bangkit kembali dari kehancuran. Yesus merindukan mereka untuk bangkit kembali dari hal-hal yang membuat mereka tertekan. Yesus mengatakan mereka bangkit kembali, pergi perlihatkan kepada imam. Nah, saudara kasih Tuhan, berkata Tuhan Yesus Kristus, perlihatkan ke bumi ini memang sesuai dengan kitab Taurat yang terdapat dalam kitab Imamat pasal 14. Jadi ketika mereka penyakit kusta, mereka bertemu dengan imam-imam. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika 10 orang penyakit kusta ini, ketika mendengar akan perkataan dari Yesus, apa tindakan mereka, saudara kasih Tuhan? Apa yang mereka lakukan, saudara kasih Tuhan, ketika Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu"? Yesus mau supaya mereka bangkit kembali. Yesus mau supaya mereka bangkit dari keterpurukan mereka, dari kesunyian mereka, dari keterasingan mereka. Yesus mau supaya mereka menyatakan diri mereka, saudara kasih Tuhan. Kita melihat di sini, ternyata ke-10 orang kusta ketika mendengar, mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak mengatakan, "Tuhan, kami tidak bisa. Tuhan, kami masih sakit." Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ke-10 orang kusta ini, mereka langsung bertindak. Mereka berangkat, saudara kasih Tuhan. Mereka pergi kepada imam, saudara kasih Tuhan. Ketika mereka melangkah, ya pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan, pasti ada cemooh dari masyarakat di sekitar situ. Karena ketika mereka melangkah, mereka belum sembuh, saudara kasih Tuhan. Mereka belum mengalami kesembuhan pada waktu itu, mereka masih sakit kusta. Dan resikonya ketika bertemu dengan masyarakat, ya mereka akan terbaikan lagi. Tetapi ketika melihat di sini, mereka mengikuti apa kata Yesus. Ketika Yesus berkata pergi, mereka berangkat, saudara kasih Tuhan. Walaupun mereka tahu bahwa mereka masih sakit kusta, tetapi ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa mereka dapat, sehingga mereka bangkit kembali. Ada satu pengharapan dalam diri mereka bahwa ucapan Yesus itu mengandung mukjizat, ucapan Yesus itu mengandung kuasa, ucapan Yesus itu mengandung hal yang sangat luar biasa, sehingga mereka yang terpuruk itu, sehingga mereka yang telah terasing sekian lama, mereka bangkit kembali. Ada satu kekuatan yang baru yang mereka rasakan, dan mereka bangkit dan bergerak menuju ke tempat yang Yesus mau, itu berjumpa atau bertemu dengan imam-imam. Saudara kasih Tuhan, berkati Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika mereka ke sana,
Apa yang terjadi? Di tengah jalan, Alkitab mengatakan di tengah jalan, kita melihat di sini bahwa di tengah jalan mereka telah sembuh. Nah, di ayat yang saya akan baca ulang di ayat ke-14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara kasih Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saudara-saudara kasih Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan tetap berlaku dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita melangkah, memang ketika melangkah itu belum terjadi sesuatu, sudah kasih Tuhan. Ke-10 orang kusta itu belum terjadi mujizat. Mereka masih sakit kusta. Tetapi ketika mereka melangkah dan mereka melangkah. Mungkin ketika mereka melangkah, sudah kasih Tuhan, mereka diejek. Mereka dilempar dengan batu dan seterusnya. Tetapi mereka terus melangkah, sudah kasih Tuhan. Apa yang terjadi ketika mereka melangkah? Mereka boleh keluar dari keburukan mereka. Mereka mendengar perkataan firman Tuhan. Mereka mendengar perkataan Yesus Kristus. Dan mereka melangkah di tengah jalan. Firman Tuhan mengatakan mereka telah menjadi tahir. Di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Di ayat yang ke-15 dikatakan begini, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara kasih Tuhan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ke-10 orang kusta ini, ketika mereka melihat bahwa mereka telah sembuh, mereka sadar mereka telah mengalami mujizat kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Hanya satu yang kembali. Hanya satu yang kembali datang kepada Tuhan. Hanya satu yang kembali, sudah kasih Tuhan di ayat 15 begini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, Alkitab mencatat bahwa ia kembali sambil memuliakan Allah dengan sorak dengan sukacita. Kenapa? Karena dia mengalami kuasa daripada Tuhan. Dari 10 orang kusta ini, semuanya telah sembuh. Tetapi hanya satu yang kembali. Yang hanya satu yang kembali datang kepada Yesus Tuhan. Datang berlutut di kaki Tuhan. Datang mengucap syukur. Ada naikkan ucapan syukur kepada dia. Saudara kasih Tuhan. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus. Dan ucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini Alkitab luar biasa ingatkan bagi kita semua bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita lihat dari 10 orang kusta ini, hanya satu yang kembali. Hanya satu yang menyadari bahwa kuasa kesembuhan itu berasal daripada Yesus. Dia tidak pergi lagi kepada imam-imam. Kenapa saudara kasih Tuhan? Dia kembali kepada si pemberi kuasa. Dia kembali kepada Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesuslah penyembuh dia. Dia tahu bahwa dia harus mengucap syukur kepada Yesus. Alkitab mencatat dia tersungkur. Dia menyembah Tuhan. Dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kuasa mujizat yang dialami ini bukan karena karya dari imam-imam, bukan karena karya dari orang lain, tapi dia menyadari bahwa kuasa kesembuhan itu berasal daripada Tuhan Yesus. Sehingga dia kembali, dia datang berlutut, dia datang mengucap syukur, dia menaikkan pujian kepada Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat bahwa dari 10 orang kusta, di ayat dia katakan begini, ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang itu semuanya telah menjadi tahir? Tidakkah adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara dikasih Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sini bahwa Yesus melihat bahwa dari 10 orang kusta hanya satu yang kembali. Dari 10 orang yang telah dipulihkan, hanya satu yang datang kepada Tuhan Yesus. Dari 10 orang mengalami kuasa daripada Tuhan, hanya satu yang kembali kepada Kristus Yesus untuk mengucap syukur. Untuk itu pendengar yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap datang kepada Tuhan. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Dia, karena Yesus Kristuslah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Karena Yesuslah yang menyembuhkan setiap kehidupan kita. Apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang sementara
Saudara-saudara alami saat ini, mari kita datang kepada Yesus Tuhan. Mari kita berseru kepada Dia. Mari kita naikkan doa di hadapan Tuhan. Jangan patah semangat. Jangan menyerah, saudara kasih Tuhan. Mungkin orang lain mengatakan begini, kamu tidak bisa lagi dipulihkan. Kamu tidak bisa lagi disembuhkan. Ketika diperiksa dalam satu penyakit mereka, kamu tidak bisa lagi. Tapi ingat, masih ada Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan merindukan kita datang kepada Dia. Tuhan merindukan kuasa dan hadiratnya senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, saudara kasih Tuhan. Mari bangkit seperti 10 orang kusta. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka berkata, Guru, kasihanilah kami. Guru, Yesus, kasihanilah kami. Mereka berteriak, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka minta campur tangan kuasa Allah dalam setiap kehidupannya. Saudara dikasih Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari izinkan kuasa Roh Allah yang menjamahkan setiap kehidupan kita. Izinkanlah firman Tuhan menjamahkan setiap kehidupan kita. Izinkanlah kuasa Tuhan mengambil alih akan setiap apa yang terang hadapi saat ini. Apapun pergumulan yang terang hadapi, apapun masalah yang sementara kita alami saat ini, jangan pernah menyerah. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari datang kepada Dia. Karena Dia satu-satunya penyelamat kita. Karena Dia satu-satunya memberikan kita kelepasan. Karena Dia satu-satunya yang memberikan kita kemenangan, sudah kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari 9 orang yang sembuh, hanya 1 yang kembali. Dari 9 orang yang sembuh, saudara kasih Tuhan, hanya 1 yang datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan itu adalah orang asing, saudara kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, mari kita tetap terus datang kepada Dia. Karena kasih dan anugerahnya tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Yesus berkata kepada orang tersebut, lalu berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit, saudara kasih Tuhan, dari setiap keburukan kita, dari setiap kondisi-kondisi kita, dari setiap persoalan masalah, pergumulan yang terhadapi sehingga Tuhan mengatakan tidak bisa lagi saya dipulihkan. Firman Tuhan berkata, bangkit, berdirilah. Karena kuasa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Percaya mujizat itu tetap ada dalam kehidupan kita. Percaya bahwa kuasa Allah tetap mengalir dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan pernah menyerah karena Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat firman yang telah kami belajar bersama-sama. Telah firman termetal setiap kehidupan kami dan bertumbuh menghasilkan buah kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah saudara kasih Tuhan, jangan lupa tetap men-support channel ini dengan cara like, subscribe dan bagikan, dan harapkan channel semakin berkembang dan akan memberkati begitu banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.